Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya memang kalau kita mengucapkan salam Assalamualaikum, itu jawabannya Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam. Jawaban pertama Waalaikumsalam, jawaban pertama, atau Waalaikumsalam, jawaban kedua. Silakan diketik di kolom chat. Nah, ini penting ya, karena kita akan memperbaiki yang salah ya. Jadi kalau nggak ada yang jawab ini, yang benar Waalaikumsalam nomor 1 atau Waalaikumsalam nomor 2. Waalaikumsalam. Nomor 2. Waalaikumsalam. Ada yang berpendapat nomor 1? Ya, jadi betul. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena assalamualaikum diawali dengan alif lam ta'rif atau ma'rifah. Ya. Assalamualaikum. Maka jawabannya juga waalaikumsalam. Ya, jadi bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Kecuali kalau salamun alaikum, ini nakirah, ya jawabannya waalaikumsalam tanpa alif lam. Jadi ada namanya ma'rifah. Ketika di awal dengan ma'rifah maka jawabannya juga harus ma'rifah alif lam. Kalau nakirah ya maka juga dijawab dengan nakirah. Nah, ini kira-kira banyak yang salah atau gimana ya? Nah, mudah-mudahan setelah ini kita bisa membetulkan teman-teman kita. Yang betul bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd. Ibu-ibu salihah, Masya Allah, yang mudah-mudahan sore hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di Majlis Ta'lim An-Nafi'ah ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ilmu yang nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, dan menjadi insan yang nafi'ah, yang juga bermanfaat bagi keluarga dan juga orang lain. Karena inilah doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan sore hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa indikasi ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat itu indikasinya adalah ketika ilmu itu bisa kita amalkan. Ya. Maka ini insya Allah ilmu yang akan kita pelajari adalah ilmu yang akan kita amalkan, bahkan tidak akan ya. Artinya setiap kali kita sholat, maka kita harus memerlukan ilmu ini. Karena sejatinya para takmir masjid itu sebelum mengajarkan kajian-kajian tafsir, kajian hadis ya, karena masjid itu fungsinya adalah sholat ya, ada namanya musalla, makanus sholah, atau masjid makanus sujud. Maka ilmu yang pertama kali harus diajarkan orang-orang yang sholat adalah ilmu sholat ya. Maka insya Allah sore hari ini ya kita akan mempelajari ilmu yang bermanfaat, karena pasti akan kita amalkan dan mudah-mudahan bisa memperbaiki sholat kita. Masya Allah, sangat luar biasa, ada 20 orang peserta di kajian sore hari ini. Insya Allah ini adalah kajian perdana dari 8 pertemuan, dan mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah sampai akhir. Insya Allah bisa istiqomah sampai akhir, sehingga ilmu yang kita dapatkan insya Allah ilmu yang utuh dan ilmu yang sempurna insya Allah.
Ahlan wa sahlan fi riyadil jannah. Selamat datang di taman surga. Jadi saat ini kita tidak lagi berada di rumah, tidak lagi berada di kamar, meskipun sejatinya saat ini saya berada di kamar atau panjenengan berada di ruang tamu, ya. Sejatinya saat ini kita sedang berada di tamannya surga, Masya Allah. Kira-kira ngerasain nggak ibu-ibu berada di taman sekarang ini? Ya, Masya Allah, sejuk Insya gitu Allah. ya, nah, tenang gitu ya. Meskipun tanggal tua akhir bulan cicilan, ya, tanggungan ya. Insya Allah kalau kita ngaji ya, kita belajar, Insya Allah itu akan sebentar ya. Insya Allah akan Allah tenangkan ya, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa melunasi itu semuanya. Insya Allah, amin. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza marratum bi riyadil jannah wa isabatku," kalau kalian itu melewati taman-taman surga, farta'u, maka berhentilah. Ya, kalau mungkin sekarang kita melewati taman surga itu, kalau kalian melihat WhatsApp status atau info-info broadcast tentang kajian-kajian, farta'u, maka berhentilah, maka ikutilah gitu ya. Ya, qalu, para sahabat berkata, "Wa mariyadul jannah," apa itu taman surga ya Rasul? Ya, saking penasaran kok ada taman di dunia yang menjadi tamannya surga. Kemudian Rasul menjawab, "Hilakul dzikr." Taman-taman surga yang ada di dunia itu adalah majlis-majlis ilmu, Masya Allah. Maka analoginya ya, gimana kita bisa masuk surga kalau ke tamannya saja nggak pernah, gitu ya. Gimana kita bisa membuka pintu surga kalau kita ini jarang pergi ke tamannya? Nah, taman surga itu apa? Majlis ilmu. Maka kalau kita sering dan senang dengan majlis ilmu, maka kita sudah berada di tamannya surga. Dan kita akan sedikit sejengkal lagi bisa membuka pintu surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kajian ini, majlis ilmu ini menjadikan kita insya Allah sebagai wasilah. Sehingga kita bertemu sore hari ini pun nanti dipertemukan oleh Allah di jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ya. Pokoknya harus semangat. 8 pertemuan motivasinya saya berada di taman surga, gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Kemudian selanjutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya ini ada yang tahu siapa ini? Ya, ini adalah Superman. Ya, Masya Allah. Tapi Superman-nya ini lagi sholat ya. Superman-nya lagi sholat. Kenapa? Karena Superman itu bisa terbang, tapi nggak pernah sampai ke surga. Ya. Kan digambarkan ya seorang manusia super yang bisa terbang, gitu ya. Tapi tinggi apapun kan itu terbang, tapi nggak bisa sampai ke surga. Kenapa? Karena tidak sholat 5 waktu. Maka ya, Superman-nya taubat, ya, sehingga bisa terbang menuju surganya Allah, Masya Allah. Dan Rasulullah sudah membuktikan itu. Ya. Rasulullah itu bisa pergi mencapai surga, ya, manakala Rasulullah menerima perintah sholat. Ya. Rasulullah menerima perintah sholat, ya, sehingga Rasulullah bisa menuju Sidratul Muntaha, surga yang paling tinggi. Sampai malaikat Jibril pun nggak berani. Jadi ketika malaikat Jibril menemani jadi guide-nya Rasulullah gitu ya, itu nggak bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Karena kalau malaikat Jibril masuk ke Sidratul Muntaha, ya malaikat Jibril akan terbakar. Masya Allah. Tapi hanya Rasulullah yang bisa sampai ke sana, bertemu dengan Allah, dan itu satu-satunya kejadian. Dan yang diperintahkan adalah perintah sholat, Masya Allah. Maka nggak perlu jadi Superman kita naik ke surga, cukup kita sholat 5 waktu. Ya, insya Allah kita bisa bertemu Allah. Ya, karena para ulama mengatakan kalau kita ingin bertemu Allah maka sholat. Kalau kita ingin berbincang-bincang ngobrol dengan Allah maka baca Quran. Gitu ya. Kalau kita ingin bertemu Allah maka caranya sholat. Kalau kita ingin berbincang-bincang dengan Allah maka caranya membaca Al-Quran. Masya Allah. Maka sholat menjadikanmu Superman, ya, atau Wonder Woman, ya, manusia hebat. Ya, manusia hebat itu adalah manusia yang kuat menjaga sholatnya.
manusia yang khusyuk sholatnya. Karena khusyuk itu ibarat berperang, gitu nggih Ibu-ibu. Ya, siapa yang dari awal sampai akhir kuat khusyuk? Ya, nggak ada pikiran ya, Masya Allah. Jadi pikirannya itu fokus, ada nggak kira-kira? Nah, itulah kita sedang berjuang melawan setan. Bahkan Rasulullah menyampaikan ada setan khusus yang dia kerjaannya itu menggoda orang sholat supaya nggak khusyuk. Bayangkan, setan nggak rela kita khusyuk. Sampai ada setan khusus namanya khonzab. Ya, setan khonzab. Ini adalah setan khusus yang menggoda orang supaya tidak khusyuk. Maka kalau kita menang melawan setan, ya berarti kita sudah menjadi Superman ya atau Superwoman gitu ya. Kita telah menjadi pemenang gitu kalau kita sudah bisa mengalahkan godaan setan ketika sholat. Masya Allah. Baik, selanjutnya manusia menjadi super dan kuat dengan sholat yang khusyuk. Ya. Dan salah satu cara agar khusyuk adalah faham bacaan sholat. Setuju Ibu-ibu? Supaya kita khusyuk ini kita harus faham apa yang kita baca dalam sholat. Silakan diketik di kolom chat. Ya, alhamdulillah setuju ya. Nah, kenapa? Karena kalau nonton film Korea, drakor gitu ya, bisa nangis gitu ya, Masya Allah. Sampai bisa menikmati gitu ya, 2 jam itu nggak kerasa nonton drakor. Ya kenapa? Padahal bahasa Korea gitu ya, animasio gitu ya. Lah, kenapa kok sholat kita nggak bisa sampai nangis? Bahkan sholat kita terburu-buru, sholat kita nggak bisa berjam-jam. Karena kita belum memahami apa yang dibaca dalam sholat. Masya Allah. Maka mudah-mudahan pelatihan ini ya, targetnya adalah kita bisa paham apa yang kita baca dalam sholat. Sehingga kalau kita bisa paham, maka kita bisa khusyuk dan bisa menikmati sholat. Sebagaimana kita bisa menikmati nonton YouTube, bisa menikmati nonton film drakor dan sebagainya. Insya Allah. Baik, selanjutnya, ya, kenapa harus belajar ilmu sholat? Ya, yang saya singkat dengan apps. Ya, nanti di akhir akan saya tanya. Dan nanti di grup ya, saya ingin ada interaksi. Jadi nanti ada tugas yang harus ibu-ibu lakukan ya supaya ada feedback, supaya ilmunya bermanfaat. Ya, yang pertama nanti menuliskan apa rangkuman dari materi dan diupload supaya ketahuan menulis apa enggak ini ya. Yang kedua nanti ada setoran voice note untuk memahami bacaan sholat. Baik, saya singkat alasan ya kenapa harus belajar ilmu sholat dengan apps. Ada 4 hal. Yang pertama ya AP ya, AP amal pertama ya. Jadi ini maksudnya AP itu adalah amal pertama yang dihisab. Masya Allah ya. Yang dihisab dari seorang muslim, amal pertama itu bukan sedekahnya, bukan baca Qur'annya, bukan puasanya, tapi amal pertama yang dihisab oleh seorang mukmin adalah sholatnya. Ya, maka siap nggak kita nanti ketika dihisab sholat kita itu? Ya, kenapa? Karena fa'in soluhat kulla amal. Kalau sholatnya itu sudah baik, sudah. Amal yang lain nggak perlu dihisab. Sudah baik insya Allah. Ya, maka patokannya ini sholat, kuncinya ini sholat. Ya, oleh karena itu, kita harus belajar ilmu sholat. Ya. Yang kedua adalah P. Kenapa kita harus belajar ilmu sholat? Agar Allah memperbaiki hidup kita. Masya Allah. Pengen hidup kita senantiasa dalam kebaikan, pengen hidup kita senantiasa bahagia, maka perbaiki sholat. Kalau sholat kita baik, maka hidup kita baik. Tapi sebaliknya, kalau ada masalah dalam sholat kita, nggak khusyuk, menunda-nunda, malas, ya, maka tidak jauh hidup kita pun akan seperti itu, nggak fokus, penuh dengan masalah, karena kuncinya adalah sholat. Oleh karena itu, kita di sini berniat semuanya memperbaiki sholat kita, agar Allah memperbaiki hidup kita. Yang ketiga, syukur. Ya. Jadi kenapa sih kita harus belajar ilmu sholat? Ya, karena di samping sholat itu memang perintah dan yang menjadikan
pembeda antara seorang mukmin dan kafir adalah sholat, ya. Tapi jangan sampai kita lakukan sholat itu hanya sebatas ritual saja. Apa ritual? Ritual itu ya ibadah yang rutin dilakukan, kemudian tanpa makna, ya. Jadi beban, jangan, ya. Kita sholat itu harus karena rasa syukur kita, karena rasa terima kasih kita kepada Allah. Ayatnya, ya, siapa yang tahu ayatnya? Kenapa kita ini sholat? Karena kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Ayo, ya, saya pengen tahu. Tadi sudah saya awali di prolog tadi, saya baca sebuah ayat yang menjadi favorit. Kenapa sih sholat itu adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita? Silakan ditulis di kolom chat. Apa ayat yang berbunyi bahwasanya kita ini harus sholat? Kenapa? Karena sebagai rasa syukur kita. Ada yang tahu? Nah, ini Surat Al-Kautsar. Masya Allah, ya betul. Bu Tia, surat Al-Kautsar. Gimana bunyinya, Bu Tia? Surat Al-Kautsar ayat 108 ya Ustaz ya? Iya, ayatnya baik. Al-Kautsar cuma 3 ya ayatnya ya. Surat ke-108. Ya, Oh bunyinya iya sih. gimana? Oh, Bunyinya? surat ke-108. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Masya Inna Allah. syani'aka huwal abtar. Barakallahu fiik. Terjemahnya gimana, Bu Tia? Terjemah sebentar Ustaz. Ya. Nah, ini kalau jadi surat favorit sudah apa harus tahu artinya ya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Masya Allah. Sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar dari kata katsir. Syukron kathiron. Ya, terima kasih banyak. Kathir menjadi kautsar dalam bahasa Arab, ya. Ini berubah sighahnya, berubah bentuknya menjadi sighah mubalaghah, sighah atau bentuk yang sangat sangat dahsyat, sangat besar. Maka kalau kathir itu artinya banyak, kautsar itu artinya banyak kalau kata orang Sidoarjo, ya. Nah, jadi nikmatnya Allah itu banyak atau banyak? Banyak Ustaz. Ya, nikmatnya Allah itu enggak banyak tapi banyak, Masya Allah, gitu ya. Jadi Allah Ta'ala sudah mengingatkan kita, nikmat yang aku berikan itu banyak sekali ya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dengan nikmat Allah yang sangat banyak sekali itu? Fasolli, Masya Allah. Salat, gitu ya. Oleh karena itu, salat li rabbika khusyuk karena Allah. Masya Allah. Jadi, kita ini salat, kenapa? Kita juga harus belajar ilmu salat karena rasa syukur kita kepada Allah. Dan Rasulullah sudah mengajari kita, ya, Masya Allah, salat sunnahnya Rasul, tahajudnya Rasul, itu sampai lututnya memar-memar, gitu ya. Sampai lututnya bengkak. Ya, dalam hadis katakan, tafajjara rukbatahu. Ya, bengkak-bengkak kedua lututnya Rasulullah. Kira-kira orang yang salat kemudian lututnya itu bengkak, memar, itu sujudnya sebentar apa lama? Ya. Lama. Lama gitu. Lama. Ya, lama ya. Artinya Rasulullah itu loh sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya. Sholat tahajud, sholat sunnahnya itu sampai lututnya itu bengkak, Masya Allah. Ditanya oleh Aisyah, ya kenapa ya Rasul? Apa jawabannya Rasul? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Jadi kalau sholat kita itu karena rasa syukur, sudah nikmat. Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita sholat nggak karena syukur kita, nggak karena terima kasih, beban sholat itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sholat itu berat. Ya. Benar nggak sholat itu berat? Ya. Berat nggak
Bu Titi. Sholatnya mudah Ustadz, tapi khusyuknya itu yang berat Ustadz. Ya. Masya Allah ada juga loh. Nanti Bu Titi coba lihat di YouTube ya. Namanya Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini muslim apa non muslim ya? Namanya Saifuddin Ibrahim, nama muslim ya. Tapi kemudian murtad. Murtadin ya. Ustadz, dulu Ustadz dia Masya Allah. Ustadz kemudian murtad ya. Jadi Ustadz saja bisa murtad, apalagi yang bukan Ustadz ya. Artinya hidayah ini sangat mahal sekali. Ya, Saifuddin Ibrahim ya mengatakan saya itu berat melakukan sholat. Bayangkan, Al-Quran sudah mengingatkan wa innaha lakabiratun, sholat itu berat, Masya Allah. Ya, sampai Saifuddin Ibrahim mengatakan kenapa saya pindah Nasrani, saya berat sholat itu. Di agama Nasrani ibadah seminggu sekali gitu ya. Waktu weekend lagi, nggak kerja. Ya, Masya Allah. Jadi sholat itu menjadi berat. Kenapa? Karena niatnya bukan karena rasa syukur. Niatnya cuma karena rutinitas atau ritual saja. Maka jadikan sholat itu ibadah spiritual, bukan ibadah ritual. Beda ya. Kalau ibadah ritual itu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa makna. Tapi kalau ibadah spiritual itu ibadah yang dikerjakan meskipun berulang-ulang itu rasanya nikmat. Seperti apa contohnya? Seperti jenengan kalau minum gitu ya. Ya minum itu kan terus-menerus ya, kita butuh minum. Ya, padahal itu dikerjakan rutinitas. Begitu pula sholat sudah menjadi kebutuhan kita dan karena itu rasa syukur kita kepada Allah, Masya Allah. Jadi kenapa harus baca ilmu sholat? Ada 3, disingkat dengan APS ya. AP yang pertama adalah amal pertama yang dihisab oleh Allah. Kemudian P yang kedua adalah Berbagi. agar Allah memperbaiki kehidupan kita. Terus S, kenapa kita harus? Masya Allah, karena kita harus bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan nikmat yang banyak tadi itu ya. Masya Allah. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, ya, Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salat. Ya, Masya Allah. Perkara yang pertama kali dihisab adalah salat. Dan hadis yang lainnya di Sahih Al-Jami' ya, riwayat awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salat. Amal yang pertama kali dihisab itu salat. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amali. Kalau salatnya sudah bagus, sudah benar, maka amal-amal yang lain menjadi baik. Wa in fasadat, kalau sholat kita itu rusak, ya, sholat kita itu nggak sah, nggak khusyuk, maka amal-amal yang lain pun menjadi rusak. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan dalam hadis dikatakan, lihatlah kepada sholat sunnahnya. Karena sholat sunnah itu bisa menempel daripada sholat wajib yang nggak khusyuk itu. Maka kalau setelah sholat, ya, diusahakan sholat sunnah. Karena inilah yang menempel kekurangan dari sholat fardu kita. Yang mungkin nggak khusyuk, yang mungkin ketika jamaah itu nggak fokus. Nah, itu diperbaiki dengan sholat sunnah. Kemudian selanjutnya, sholat itu amal yang pertama kali dihisab. Ya, tapi kenapa menjadi amal yang sering diakhirkan? Itu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, cepet deh sholat asar ini. Wes engkau ae gitu ya. Padahal ini amal pertama kali dihisab gitu ya. Tapi kenapa kok menjadi amal yang sering diakhirkan? Ya, kalau seandainya kita mengakhirkan sholat, jangan salahkan ketika Allah pun mengakhirkan doa-doa kita. Ya, kenapa Allah tidak mau belum mengijabah doa-doa kita? Karena kita pun nggak memperdulikan ketika dipanggil oleh Allah. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang mengutamakan sholat. Ya, utamakan sholat dan selamat. Ya, jadi jargon di salah satu pabrik itu ya, utamakan selamat. Ya, diganti utamakan sholat dan selamat. Insya Allah Allah akan mengutamakan kita dalam setiap doa yang kita panjatkan. Baik. Ya, perbaikilah sholatmu agar Allah memperbaiki hidupmu. Ya, itu
ini harus kita ingat ya. Nah, agar hidup baik maka sholat harus baik. Insya Allah. Baik, ya ini dalam tafsir inna a'tayna ka ayyuhan nabi wa Muhammad al khair wal katsir. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak sekali di dunia wal akhirah, di dunia maupun akhirat. Wa min dzalika nahrul kautsar, di antaranya adalah surga Kautsar yang ada di surga. Ya, kemudian fa akhlis li rabbik sholatika kulluha, maka ikhlas ya. Salat itu harus ikhlas ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan sungkan karena mertua, bukan sungkan dengan tetangga, bukan gak enak karena orang, tapi salat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ngaji Allahu Akbar. Nek buku biasa. Baik. Ya, ini yang kita pelajari syarat wajib sholat dan syarat sah sholat ya. Yang pertama kita harus tahu syarat wajib sholat. Siapa yang wajib sholat? Ya, yang wajib sholat itu yang pertama dia adalah Islam ya. Jadi kalau nggak Islam nggak wajib gitu ya. Kemudian yang kedua adalah baligh ya, baligh, masya Allah. Ya. Jadi ada orang yang besar tapi belum baligh ya. Karena sekarang ini kan anak-anak kita itu kelas 3, kelas 4 sudah besar ya, tapi belum baligh, maka belum wajib untuk sholat. Tapi ya Rasulullah menyampaikan ya untuk mengajari atau memerintahkan anak kita sholat ya sejak kecil ya. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Artinya apa? Orang yang gila, orang yang terganggu mentalnya, dia tidak wajib sholat karena tidak sadar. Maka harus sadar ketika sholat itu. Dan yang keempat adalah suci ya, khususnya haid ya. Maka seorang yang haid atau datang bulan ya, dia tidak dalam keadaan suci sehingga tidak boleh sholat, atau nifas gitu ya, bagi perempuan yang sudah melahirkan ya. Disingkat dengan Ibnu Abbas. Islam, baligh ya, kemudian berakal, suci. Ibnu Abbas, Islam, baligh, berakal, suci ya. Kemudian sholat itu menjadi sah ya ketika kapan? Ya, auratnya tertutup gitu ya. Jadi kalau sholat kemudian masih terlihat mohon maaf kakinya gitu ya dalam waktu yang lama, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau misal terbuka dan kemudian bisa ditutup, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia ibaratnya nggak pakai mukena, kemudian nggak pakai kaos kaki, nah berarti auratnya masih terbuka, maka tidak sah sholatnya. Yang kedua, waktunya ini benar gitu ya, bukan kira-kira. Nah ini kayaknya sudah masuk zuhur, ternyata belum gitu ya. Kok panas banget ini? Ya, waktu sholat kemudian ternyata baru adzan. Nah, berarti belum masuk waktunya, tidak sah. Maka harus yakin waktunya itu sudah masuk. Yang ketiga, menghadap kiblat. Nah, ini harus dipastikan kiblat kita itu benar nggak? Menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke Israel ya. Ya, jadi dipastikan ya. Ada aplikasi itu ya. Aplikasi di Best Quran itu, apalagi kalau kita safar ya di hotel yang nggak ada arah kiblatnya, dipastikan ditentukan kiblatnya itu benar. Jangan sampai sholat membelakangi kiblat. Yang keempat, suci daripada hadas kecil dan besar. Ya, ini umum. Semuanya itu harus suci ya, baik hadasnya kecil maupun besar ya. Dan yang kelima, ini sucinya harus pada
badan, ya, pakaian, dan tempat. Ya, jadi dipastikan badannya ini tidak ada menempel hal-hal yang ada kotoran di dalamnya. Ya, ketika buang air kecil bersih, buang air besar juga sudah bersih. Kemudian dipastikan pakaiannya ini juga tidak ada najisnya, gitu ya. Kemudian dipastikan tempatnya ini juga bersih, tidak ada najisnya, itu harus dipastikan sehingga suci badan, pakaian, dan tempat ini wajib. Ya. Meskipun dalam beberapa madhab seperti madhab Maliki, ya, madhab Maliki itu di Mesir, ya, di Mesir itu saya pernah sholat, ya, pernah sholat sampingnya penjual daging, gitu ya. Jadi dia sholat masih pakai baju yang bekas kotoran, ya, daging, gitu ya. Ya, meskipun menurut dia, ya ini kan bukan najis, gitu ya. Tapi dalam madhab Syafi'i, ini kita ambil madhab Syafi'i, ya, pakaian itu harus bersih, ya, tidak boleh terkena najis sedikit pun, ya. Kenapa? Karena perintahnya Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, kalau kita mau masuk masjid, maka harus pakai perhiasan, harus berhias. Jangan hanya ketika ke manten saja kita berhias, jangan hanya ketika ke mall saja kita pakai baju bagus, tapi ke masjid itu harus wajib berhias, memakai pakaian yang terbaik. Ya. Saya singkat dengan awak sehat. Awak sehat itu aurat, W itu waktu, ya, waktunya. Kemudian S3, ya, K ya, waktu. Kemudian K itu kiblat. S3 itu suci. Yang pertama, ya, suci dari hadas kecil besar, dan 3 hal, yaitu apa? Badan, pakaian, dan tempat. Ya, S3 itu apa? Badan, pakaian, tempat. Ya, awak, ya, aurat ditutup, waktunya harus benar, K kiblat, ya. Kemudian S3 suci hadas, bukan hadis, ya, hadas kecil dan besar. Kemudian 3 tempat, yaitu apa? Pakaian, badan, dan tempatnya, ya, itu insyaallah. Baik, dari sini saya ingin mereview lagi. Sebutkan 4 syarat, ya, syarat sholat. Jadi tadi ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Kalau syarat wajib sholat itu ketika kapan? 4 hal. Apa tadi Ibnu Abbas? Apa Ibnu Abbas itu? Islam, balik, kemudian berakal, kemudian suci daripada haid dan nifas bagi perempuan. Haid dan nifas bagi perempuan. Masya Allah, 100. Budwi, ya. Selanjutnya, syarat syah sholat. Ada 5, sebutkan. Awak sehat. A adalah Menutup aurat. Aurat. Kemudian W, Mungkin mas waktu sholat waktunya sudah masuk. Kemudian K, menghadap kiblat, menghadap kiblat. S, suci dari hadas kecil, hadas besar, kecil maupun besar. S3, kemudian suci dari badan, pakaian, dan tempat. badan, pakaian, dan tempat. Insya Allah. Selanjutnya, ini rukun sholat. Ya, jadi kalau kita melakukan ini, ya, minimal melakukan ini, sholat kita sudah terpenuhi rukunnya, sudah sah, gitu ya. Tapi ini minimalis, ya. Kalau kita menyempurnakan, maka lebih baik. Contohnya apa? Ustadz, di sini kan nggak ada baca surat pendek. Nah, sebetulnya bukan rukun, ya. Tapi ini kalau kita lakukan menjadi sempurna sholat kita. Ini adalah hal minimal yang harus kita lakukan. Rukun itu ada 3. Qauli, ya, apa yang kita baca itu harus ada 5 hal ini. Kemudian qalbi, hati kita itu harus melakukan 2 hal ini. Fi'li yang dilakukan ini harus 6 hal ini. Ya, kalau enggak itu maka sholat kita tidak sah. Yang pertama, qauli. Apa sih rukun qauli? Ada 5. Rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, menyebut Allahu Akbar. Nah, ini harus kita baca, ya, ketika imam
Allahu Akbar. Jangan ngangkat tangan tanpa membaca, tapi harus juga membaca Allahu Akbar dan didengarkan kita sendiri, gitu ya. Meskipun ada beberapa madhab ya, ketika takbir itu ada yang panjang Allahu Akbar. Kenapa kok panjang? Karena dalam madhab Syafi'i dan Hanafi ya, itu niat dilakukan ketika takbir, maka panjang. Allah itu dalam hati berniat, ya saya sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Nah, itu maka panjang Allahu Akbar. Ada yang pendek Allahu Akbar langsung takbir. Kenapa? Karena sebelumnya sudah berniat. Riwayat Imam madhab Hambali ya, dan Maliki, gitu ya. Jadi kenapa kok takbirnya itu pendek? Karena sebelum takbir dia sudah berniat. Ya. Karena niat itu menjadi rukun. Orang yang nggak niat, ya, apalagi salah niatnya, sholat duhur jadinya sholat asar, salah, nggak sah, gitu ya. Jadi harus benar-benar benar niatnya. Dan takbiratul ihram menyebut Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Ya, ini salah ya. Allahu Akbar. Ya. Jangan disambungkan dengan huruf sebelumnya. Ya, dalam kitab Safinatun Najah ada beberapa kriteria ya, orang baca takbir itu. Yang pertama harus benar Allahu Akbar. Nah, kemudian yang kedua tidak boleh lama. Allahu Akbar. Jedanya tidak boleh lama. Atau Allahu Akbar ada tambahan huruf di tengah-tengah, tidak boleh. Atau Allahu Akbar banyak kepanjangan, tidak boleh. Harus benar Allahu Akbar. Yang kedua, membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Maka kondisi gimana pun, ya, ketika kita masbuk misalnya, ya, imam sedang membaca surat, kita baca Fatihah. Karena ini wajib. Ya. Karena ini wajib. Ya. Kemudian ketika ruku, ya, madhab yang menguatkan baca Fatihah, membaca tidak doa ruku tapi baca Fatihah, ya, karena tidak boleh ditinggalkan. Gitu. Ada juga madhab yang mengatakan Fatihahnya makmum sudah diwakili imam. Ya, tapi kalau saya pribadi, karena Fatihah ini adalah rukun individu setiap sholat, setiap orang, maka tetap dibaca, gitu ya. Kalau misal baca Fatihah ketika ruku nggak selesai, sudah ya kita ikut imam, karena tidak boleh mengakhiri, ya tidak boleh melambatkan daripada imam. Ju'ilal imam liutamma bi, imam itu ada untuk kita ikuti, maka tidak boleh mendahului atau mengakhirkan. Yang ketiga, baca tahiyat akhir, ya. Jadi iftitah itu ya bukan rukun, ya. Tapi tahiyat itu adalah rukun yang tahiyat akhir. Kemudian membaca sholawat ya pada tahiyat akhir. Kalau kita membaca tahiyat tapi nggak baca sholawat, maka nggak sah. Ya. Kemudian salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu harus dilakukan. Ya. Karena kadang ada yang berjamaah, kemudian imam hanya salam pertama yang keras, ya, yang kedua tidak keras, ya, nah, itu tidak apa-apa. Tapi menurut saya harus dikeraskan dua-duanya, ya, meskipun rukunnya adalah salam yang pertama saja, ya kan, supaya apa? Supaya sempurna. Kenapa? Karena sababul wurudnya hadis ini, ya, dulu ketika sebelum ada syariat salam, itu orang-orang itu noleh saja, ya. Noleh saja, atau dia hanya mengangkat tangannya gini, 1, 2 gitu, ya. Sehingga Rasulullah kemudian mengingatkan, ucapkanlah salam dengan cara menoleh, ya. Masa yang dikasih salam hanya kanan saja, yang kiri tidak, ya, maka dua-duanya harus diucapkan salam, ya. Meskipun rukunnya yang minimal adalah salam yang pertama membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian rukun qalbi, ya, niat, ya. Tadi niat harus benar, minimal apa? Niat 3 hal, ya. Niat sengaja. Kemudian yang kedua sebutkan fardunya, jangan sampai salah.
ini sholat sunnah atau fardu, jangan sampai salah. Ya, maka aku niat sholat fardu subuh karena Allah, cukup. Ya, tanpa menyebutkan jumlah dan sebagainya, nggak masalah. Yang penting saya niat sholat fardu subuh karena Allah. Itu yang minimalisnya seperti itu. Yang selanjutnya harus tertib, ya, tertib. Kemudian rukun fi'li, ya, ini yang wajib dilakukan ketika sholat. Qiyam, bagi yang mampu. Ya, jangan kemudian karena males gitu, nggak mau berdiri, ya, ini nggak boleh. Dan qiyamnya, berdirinya harus tegak, jangan berdirinya sender gitu ya. Nah. Kemudian yang kedua, ruku. Ini harus dilakukan, ya. Orang yang lupa ruku, ya, berarti dia belum sah sholatnya. I'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, ya, dan duduk membaca tahiyat akhir. Ya, jadi kalau lupa duduk tahiyat awal itu bukan termasuk rukun fi'li, tapi yang nggak sempurna. Ya, yang harus dilakukan adalah rukun duduk tahiyat akhir. Ya. Terus kalau bersedekap gimana Ustadz? Itu bukan sunnah, bukan rukun, itu adalah sunnah. Karena ada beberapa madhab, ya, madhab Maliki khususnya, ketika selesai takbiratul ihram itu tidak bersedekap. Allahu Akbar dilepaskan, namanya irsal. Ya. Maka ini bukan sebuah rukun. Yang rukun adalah apa? Berdiri. Yang rukun adalah apa? Takbiratul ihramnya. Gitu. Awas, kelima rukun qauli perlulah dilafalkan. Jadi apa? Sholat itu tidak boleh diem. Ya, namanya sholat kebatinan, di batin. Sholat itu dilafalkan. Jadi mulut ini harus bergerak, membaca, tidak boleh diam. Nah. Dan minimal didengarkan oleh telinga kita sendiri. Ya. Jangan kebanteran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jangan sampai mengganggu orang lain. Gitu ya. Kemudian tidak sah sholat jika hanya dibaca di dalam hati. Insyaallah. Maka ada berapa rukun sholat? Ada 13. Saya singkat dengan tafa dan tasa. Nah, ini rukun qauli. Nitib, rukun qalbinya ada 2. Beri es dawet. Ya, harusnya beli ya, jadi beri es dawet. Ya. Tafa dan tasa. Ta takbiratul ihram. Kemudian fa fatihah. Ta tahiyat. S yang pertama adalah sholawat. Sa, S yang kedua adalah salam. Nitip, niat, tertib, kemudian beri, berdiri, R, ruku, i'tidal, I, S, sujud, kemudian D yang pertama duduk antara dua sujud, D yang kedua adalah duduk tahiyat akhir. Insyaallah 13 rukun qauli. Baik, ada berapa rukun dalam sholat? 13, Ustaz. Oke, sebutkan. Tafa dan tasa. Tafa dan tasa, nitip, beri es dawet. Ya. Tafa dan tasa. Itu rukun apa? Tafa dan tasa. Rukun qauli. Qauli itu yang diucapkan. Apa tafa? T adalah Takbiratul takbiratul ihram. Kemudian baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian T yang kedua adalah Tahiyat akhir. tahiyat akhir, Tahiyat kemudian S, akhir. sholawat, kemudian S yang kedua adalah Salam. tafa dan tasa. Ada 5 rukun qauli yang harus kita ucapkan. Kemudian rukun niat, rukun qalbi ada 2, nitib. Apa? Niat dan Niat dan tertib. Baik. Kemudian rukun fi'li ada 6. Beri es dawet. B yaitu Berdiri. I'tidal. Kemudian i'tidal. S Sujud. E yang pertama adalah Di antara dua sujud. duduk antara dua sujud. Ya, kemudian D yang kedua adalah Duduk membaca tahiyat akhir. baca tahiyat akhir. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Ada berapa? 13 rukun sholat. Kemudian yang membatalkan sholat ada 11. Ya. Ini berbicara secara sengaja gitu ya. Maksudnya gimana? Ya mengucapkan selain lafal
dalam sholat gitu ya. Ketika bersin pun nggak boleh gitu ya. Hancing, nah, hancing aja sudah ya salah. Kemudian baca yarhamukallah tidak boleh ya. Jadi harus ditahan gitu ya. Apalagi ketika angop kita boleh ini juga tidak boleh ya. Maka tidak boleh berbicara kecuali apa yang dihafalkan dalam bacaan-bacaan sholat. Yang kedua, banyak bergerak, gatal gitu ya, kukur. Saya ulama mengatakan batas bergerak berapa? 3 kali berurutan. Jadi kalau kukur-kukur 1, 2, 3 ini sudah urut. Ya. Tapi kalau yang pertama dia ini ya, urutan. Misal ada hewan, dia gini sekali nggak apa-apa. Yang ketiga hadas ya, ketika keluar hadas kecil ya, maaf kentut gitu ya, atau kebelet pipis gitu ya. Terus keluar najis atau terkena najis ya, terkena najis. Kemudian terbuka auratnya ya, tatkala dalam sholat. Jadi kalau auratnya itu terbuka dalam keadaan lama dan kemudian sengaja, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau auratnya tersingkap sedikit, kemudian bisa dibetulkan, maka tetap sah. Yang keenam, niatnya berubah. Ya. Ternyata dia baru ingat, oh ternyata sekarang ini sholat zuhur ya. Tadi niatnya sholat asar. Ini sudah tidak sah, maka dia harus sholat dengan niat yang benar. Membelakangi kiblat, ya sholat sambil makan ya. Ustadz kalau masih ada bekas makanan lilitan gimana Ustadz? Ya habis makan daging rendang gitu ya, selilitan di mulut gitu ya. Ya maka pendapat ulama ya itu pelan. Nggak boleh diludahkan, tidak boleh ya. Atau tidak boleh dikunyah, nggak boleh ya. Jadi langsung ditelan. Kemudian minum, maka masya Allah sunnahnya Rasulullah itu ya, siwak, bersiwak sebelum sholat, memastikan tidak ada yang nyangkut ya. Kemudian tidak boleh minum gitu ya. Kemudian juga nggak boleh ketawa. Anak-anak kita main, kemudian ada kepleset, kita ketawa, nah itu sudah batal sholat. Terus kalau ngempet gimana Ustaz? Ya ngempet nggak apa-apa. Yang penting jangan keluar suara atau kucingnya. Gitu ya. Yang 11 murtad. Ya, orang yang sudah murtad maka tidak sah sholatnya. Disingkat dengan bugana maminya mutih. Bugana maminya mutih. B berbicara. Kemudian G gerak. Kemudian M ya itu hadas ya. Kemudian najis ya. Kemudian A aurat ya. Kemudian N lagi ya, niat ya, berubah niat ya. Kemudian mami M membelakangi kiblat ya. Mami makan minum, kemudian mu itu murtad, T tertawa ya. Ini bugana maminya muti ya. B bicara, kemudian G itu bergerak, H hadas, kemudian N najis, A aurat ya. M yang pertama merubah niat, membelakangi niat ya, makan minum, terus membelakangi kiblat, murtad dan tertawa. Insyaallah ada 11 ya. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, asal mula adzan ya. Asal mula adzan, masya Allah. Jadi dulu ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk sholat ya, itu awal mulanya belum ada adzan ya.
sehingga mereka kemudian berkumpul ya. Karena muslimuna hina qadimu al-Madinah, dan itu pun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, baru mereka itu berkumpul untuk yatahayyanuna, ya, merapat gitu ya. Gimana caranya kita mengetahui waktu sholat. Laisa yunadalaha, dan mana tidak ada panggilan ya untuk memanggil orang-orang itu sholat. Fatakallamu yauman fi dzalik, ya, kemudian mereka berdiskusi. Faqala ba'duhum, di antara mereka yang usul, ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara, ya sudah, jadikanlah lonceng seperti loncengnya orang Nasrani untuk memanggil ibadah. Waqala ba'duhum, kemudian sebagian yang lain itu berpendapat, balbuqan mithla qarnil yahud, ya sudah, tiup trompet aja seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi ibadah itu meniup trompet. Ya. Tapi kemudian Umar ya berkata, awal taba'utsuna rajulan yunadi bis-shalah. Kenapa kita tidak mengutus seseorang ya untuk mengumandangkan azan live gitu ya, bukan rekaman tapi dikumandangkan langsung dengan suaranya. Faqala Rasulullah SAW, ya Bilal, kum fanadi bis-shalah. Kemudian Rasul memerintah kepada Bilal, wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkanlah salat. Masya Allah. Jadi salat itu pernah ada usulan dengan lonceng, pernah ada usulan dengan trompet, tapi yang Rasulullah setujui adalah pendapatnya Umar, ya, yaitu dengan mengumandangkan azan, dengan menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan dalam riwayat yang lain, ya, Bilal ini sudah diajari, ya, lafal-lafal azan. Karena Umar itu pernah cerita kepada Rasul, bermimpi mendengarkan lafal-lafal azan. Ya. Dan kemudian Rasul memerintahkan Umar untuk mengajarkan kepada Bilal. Masya Allah. Jadi setelah Bilal itu diminta untuk mengumandangkan azan, ya, lafalnya bagaimana? Dari mimpinya Umar. Kemudian disampaikan ke Rasul, dan kemudian Rasul memerintahkan Umar mengajarkan kepada Bilal. Dan apa ucapan pertama yang dikumandangkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat takbir. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dan inilah yang kemudian menjadikan panggilan yang paling sempurna dibandingkan lonceng ataupun trompet. Hukum azan apa? Ya, kalau ada masjid nggak ada azan, ya, atau sholat berjamaah nggak diawali dengan azan, sholatnya tetap sah, gitu ya. Tapi tidak dapat keutamaan, itu saja. Ya, tinggal milih, ya, uang 1.000 atau 100.000. Kalau kemudian sholat, ya, safar, gitu ya, kemudian nggak ada yang azan atau yang qomat, sholatnya tetap sah, tapi dapatnya 1.000, nggak dapat 100.000. Masya Allah. Jadi belum mendapatkan keutamaan. Fa'idha hadratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum thumma liyu'ammikum akbarakum. Kalau datang waktu salat, hendaklah dikumandangkan azan salah satu di antara kalian. Kemudian di antara kalian menjadi imam yang paling besar, ya, yang paling besar ilmunya, besar usianya, bukan besar badannya ya. Tapi keilmuan, ya, kemudian usianya itu yang diutamakan, ya. Dan yang paling penting adalah pemahamannya dengan Islam. Apa sih keutamaan orang yang mengumandangkan azan? Ya, orang mengumandangkan azan itu, ya, dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Apalagi ketika selesai azan dia membaca doa. Ya. Kemudian yang kedua, dibangkitkan dengan mempunyai leher yang panjang. Atwalun nasi a'naq yaumal qiyamah. Ya. Nanti orang yang suka azan itu lehernya panjang seperti jerapah. Ya. Tapi itu bukan sebuah kehinaan, justru itu adalah tanda kemuliaan. Ya, seperti menara gitu ya. Maka nanti ketika hari kiamat, ya, melihat ada orang yang lehernya panjang, itu adalah para muadzin. Masya Allah. Yang ketiga, setan itu, mohon maaf, lari dengan terkentut-kentut ketika mendengarkan azan. Maka kalau kita mau mengusir setan, kumandangkan azan. Masya Allah. Dan mohon maaf, kentutnya setan itu, ya, itu menutupi
telinga-telinga manusia yang nggak mau mendengarkan azan. Jadi kadang ada orang yang nggak kedengaran azan, padahal sangat keras sekali, ya itu karena kentutnya setan itu menutupi telinganya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya Rasulullah SAW bersabda, ya setan itu ya lari ya sampai terkentut-kentut gitu ya, dan suara kentutnya menutupi telinga orang-orang yang tidak mendengarkan azan. Yang keempat, orang yang mengumandangkan azan pahalanya besar, Masya Allah. Dan diampuni dosanya sejauh jarak azan. Ya, jadi sejauh azan itu terdengar, maka dosa-dosanya diampuni, Masya Allah. Bahkan para makhluk yang mendengarkan azannya nanti akan menjadi saksi, Masya Allah. Yang keenam, didoakan Rasulullah. Rasulullah itu mendoakan, ya Allah berikanlah keberkahan bagi orang-orang yang mengumandangkan azan. Masya Allah. Dan yang ketujuh, dibanggakan serta diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keutamaan orang yang mengumandangkan azan, ya, yang suka mengumandangkan azan, muadzin, Masya Allah, luar biasa banyak keutamaannya. Ya, selanjutnya apa doa yang dibaca? Bagaimana cara kita menjawab azan? Ya, maka dalam hadis riwayat muttafaqun alaih yang disepakati oleh kedua ahli hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengarkan azan, maka gimana cara jawabnya? Jawab seperti apa yang dilafalkan muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya adalah Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawabnya juga sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali dalam hadis yang lain, ya. Tsumma qala hayya 'alas shalah. Jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi ini jawaban, ya, ketika kita mendengarkan hayya 'alas shalah dan juga hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Ustaz, kalau tambahkan il aliyil azim gimana? Enggak apa-apa, ya. Tapi kalau kita sesuai dengan hadisnya cukup la haula wala quwwata illa billah, gitu ya. Kemudian sampai sisanya sama, ya. La ilaha illallah juga kita baca la ilaha illallah. Dan dalam hadis katakan, ya, man qala, ya, la ilaha illallah, atau membaca dan menjawab adzan min qalbihi, tulus dari hatinya, dakhalal jannah, ikhlas karena Allah, maka dia akan masuk surga. Masya Allah. Bisa kita meraih surga dengan cara kita menjawab panggilan adzan. Maka rugi orang yang dengan adzan nggak jawab adzan, itu rugi karena dia telah meninggalkan, melalaikan kunci surga. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi cara menjawab adzan, ya, sama kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Terus kalau adzan subuh bagaimana, Ustaz? As-shalatu khairum minan naum. Ya. Ulama yang mengikuti hadis ini menjawab juga sama. As-shalatu khairum minan naum. Gitu. Jadi kalau kita jawab as-shalatu khairum minan naum nggak apa-apa, karena memang mengikuti hadis ini, ya. Kemudian ada yang menjawab shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, itu juga boleh, ya. Apa artinya shadaqta? Kamu benar, wa bararta, kamu telah berbuat baik, ya. Wa ana ala dzalika, dan saya mengikuti apa yang kamu sampaikan. Ya, asyahidin, saya termasuk orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran bahwasanya sholat itu lebih baik daripada tidur. Boleh juga dengan mengucapkan seperti itu. Baik. Ya, terakhir ini yang nanti jadi tugas, ya, tugas voice note, ya, Insya Allah kita akan berlatih yang pertama memahami bacaan doa setelah adzan. Kenapa? Karena keutamaan doa ini, ya, man qala hina yasma'u nida tadi, ya, kemudian dia membaca doa setelah adzan, maka kata Rasul, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, aku akan berikan syafaat baginya di hari kiamat. Masya Allah.
Ya, siapa yang ingin dapat syafaatnya Rasulullah, ya caranya mudah. Jangan sampai lupa untuk membaca doa setelah azan. Kenapa kita ini mendapatkan syafaat Rasulullah? Hanya karena kita membaca doa setelah azan, ya tentunya tidak hanya menjawab ini saja ya, tapi menjawab, kemudian berdoa, kemudian melakukan azan, melakukan sholat, kemudian menjaga dari yang dilarang oleh Allah ya. Karena di dalam lafal doa ini kita mendoakan Rasulullah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ini ya. Karena kita di dalam doa salat mendoakan Rasulullah. Maka ketika kita mendoakan Rasulullah, Masya Allah, mendapatkan wasilah. Wasilah ini nama surga, ya, nama tempat di dalam surga. Jadi ada analoginya sebuah hotel ya. Hotel itu kan ada kamar yang khusus, ya, presiden suite, ya, kamar VVIP. Maka nanti di dalam surga Firdaus ada tempat yang sangat khusus, ya, yang sangat luar biasa, namanya wasilah, ya. Dan Rasulullah itu minta, ya, agar dimasukkan ke wasilah dengan cara memintakan kepada umatnya, ya, dengan mendoakan mudah-mudahan Rasulullah mendapatkan wasilah tersebut. Masya Allah. Baik, kita akan baca sama-sama ya. Bagaimana cara membacanya ini bisa diperhatikan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Dengan irama ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ini panjang ya. Silakan dibaca sama-sama 2, 3. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya, kemudian kita berikan artinya. Ya Allah. Nah, jadi kalau seperti ini tandanya jeda. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Ini sama-sama. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Oke. Dibaca Arab dan artinya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Silakan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Insyaallah, saya pengen siapa yang mencoba satu penggalan ini, kita latihan minimal iramanya dulu pas ya. Siapa yang mau mencoba? Saya Ustaz. Silakan. Siapa tadi? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Masya Allah, luar biasa. 100. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Aziza, ya, angkat tangan tadi. Silakan Bu Aziza. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Masya Allah, mumtaz 100 Bu Aziza, ya, alhamdulillah. Selanjutnya wassalatil qa'imah, qanya panjang ya. Wassalatil qa'imah, dan pemilik salat yang ditegakkan, dan pemilik salat yang ditegakkan. Oke, sama-sama. Wassalatil qa'imah dibaca dulu 2, 3. Wassalatil qa'imah, artinya
dan pemilik sholat Qa'imah dan pemilik sholat yang ditegakkan. Ya, apa maksudnya? Kan kita sudah menyebutkan bahwasanya adzan itu adalah panggilan yang paling sempurna, ya. Dan kita sedang memanggil Allah. Ya Allah, wahai Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna ini, yaitu panggilan adzan. Tidak hanya punya panggilan yang sempurna, tapi juga Allah Ta'ala itu yang memiliki sholat. Ya, jadi sholat itu karena Allah dan miliknya Allah. Wassalatil qa'imah, dan Allah itu adalah pemilik sholat yang kita tegakkan ini. Masya Allah. Jadi ini adalah muqaddimah. Ya, misal kalau kita mau meminta orang itu kan kita sebut, wahai Bu Aziza, ibunya Mbak Aziza yang sangat saya hormati. Ya, itu prolognya. Ya. Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini, yaitu adzan. Dan juga wassalatil qa'imah, Allah itu juga pemilik sholat yang kita tegakkan, kita lakukan. Masya Allah. Ya. Wassalatil qa'imah, dan pemilik sholat yang ditegakkan 2, 3. Wassalatil qa'imah dan pemilik sholat yang ditegakkan. Masya Allah, ya. Kemudian ini inti doanya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ada nun iwatnya kecil ya. Karena tanwin bertemu dengan alif lam ini tidak bisa berbunyi. Kecuali ada namanya nun iwat. Ya, nun kecil. Nah, mungkin Muhammadanil. Ya, jadi Muhammadanil. Jadi kalau akhirnya bertemunya 2 sukun. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Sama-sama. Ya. Berikanlah Nabi Muhammad, perantara dan keutamaan. Berikanlah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. Ya. Penggalanya di Nabi Muhammad saja. Berikanlah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. Berikanlah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. Ya. Ulangi. 2, 3. Berikanlah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. Ya. Berikanlah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. Ya, al-wasilah ini secara artinya yaitu wasilah perantara dan keutamaan. Ya, coba diulangi. Berikanlah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. 2, 3. Berilah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. Oke, Arabnya Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. Siapa yang mau coba? Siapa ini? Partisipan raise hand. Siapa yang mau raise hand ini? Ada Bu Niswa, Banten. Mana Bu Niswa, Banten? Oh, Pak Niswa ya. Silakan Pak Niswa. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Bukanlah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. Masya Allah, mumtaz 100. Barakallahu fiik. Ya. Selanjutnya siapa lagi ini yang angkat tangan tadi? Masih Bu Aziza ya. Silakan Bu Aziza lagi, silakan.
Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. Nah, penggalanya ini ya, cengkoknya ini ya. Di mana? Nabi Muhammad satu saja. Coba diulangi. Berikanlah Nabi Muhammad. Berikanlah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Jadi penggalanya Nabi Muhammad seperti itu. Baik, sama-sama diulangi. Berikanlah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. 2, 3. Berikanlah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. Ya, perantara dan keutamaan ya. Jadi penggalanya Keutamaan. disambung ya, perantara dan keutamaan. Berikanlah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. Perantara ini tidak usah dijeda ya, ini disambung. Jedanya cukup di Nabi Muhammad saja. Ini doanya. Ini inti permintaan kita apa? Minta kepada Allah supaya Rasulullah diberikan al-wasilah. Ya, wasilah itu adalah secara makna bahasa Indonesia adalah perantara, yang dimaksud adalah sebuah tempat khusus di surga. Wal fadilah dan keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Kemudian selanjutnya wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Ya, ini ada nun kecilnya juga ya. Mahmudanil ya. Coba dibaca sama-sama wa ba'athu 2, 3. Nah, ini dal ketemu tak langsung masuk ya ke tak wa'adta ya, bukan wa'adta masuk ke tak ya wa'adta. Kali wa ba'athu bersama 2, 3 wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Nah, gimana? Artinya, dan tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Oke, silakan. Dan tempatkan dia 2, 3. Dan tempatkan dia pada kedudukan yang terpuji Yang telah engkau janjikan yang telah engkau janjikan kepadanya. Siapa dia? Dia itu Rasulullah. Ya. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah tempatkan Rasulullah, ya Allah pada tempat yang paling terpuji. Masya Allah, tempat yang paling mulia yang telah menjadikan kepada Rasulullah itu ya. Jadi dibaca wa ba'athu sama-sama 2, 3. Artinya Tempatkan dia pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Ini sengaja 2 penggalan ya supaya nggak panjang. Kalau satu nafas nanti nggak kuat gitu ya. Jadi dan tempatkan dia pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Coba diulang lagi, dan tempatkan dia 2, 3. dan tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Insyaallah ya. Oke, mungkin ini disamakan saja ya dengan berikanlah. Jadi dan tempatkanlah. Gitu. Tadi saya dengarkan ada yang tempatkanlah dia ya. Mungkin dibuat sama saja. Kalau dan tempatkan dia ini agak kurang pas ya, maka disamakan dengan berikanlah, tempatkanlah. Dan tempatkanlah dia gitu ya. Coba diulangi lagi, dan tempatkanlah dia 2, 3. Dan tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan padanya. Ibu-ibu, jadi sampai wa'atta ini hadis riwayat Imam Bukhari.
Jadi ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian Imam Al-Baihaqi menambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Ya, jadi kalau kita baca hanya wa atas saja boleh dan benar karena riwayat Imam Bukhari. Kalau ditambahkan innaka la tukhliful mi'ad berarti tambahan dari Imam Al-Baihaqi. Seperti itu. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Dibaca 2, 3. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Insyaallah. Sesungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Janji kepada siapa ini? Pada Allah. Kepada Rasulullah. Apa yang dijanjikan Allah kepada Rasulullah? Maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Yaitu apa? Al-Wasilah tadi itu ya. Silah. Tempat khusus yang di surga, yang itu tempat yang paling istimewa, yang Rasulullah menginginkan memilikinya itu. Oke, kita baca dari awal ya. Nanti setelah ini tugasnya adalah mengirimkan voice note rekaman dari membaca doa setelah adzan dengan artinya. Syukur-syukur bisa sambil dihafalkan. Siap? Kita baca sama-sama 2, 3. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah. Dan salat yang ditegakkan. Artinya pemilik sholat yang ditegakkan. Terus hati, silakan. Bagus, lanjut. Artinya tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan padanya. Terus terakhir. Artinya sesungguhnya alhamdulillah, masya Allah. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Fahimna. Palestina. Insyaallah bisa difahami Ibu ya. Bagaimana kira-kira mudah? Ya, insyaallah ya. Pelan-pelan ya caranya seperti ini, mudah-mudahan mudah dan menyenangkan gitu ya, sehingga kita pelan-pelan bisa memahami apa yang kita baca, dimulai dari baca doa setelah adzan. Kemudian sedikit ya, ini tadi ya riwayat Imam Al-Bukhari ya sampai pada wasratil qaimah ati Muhammadan wasilatal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya. Kemudian kalau ditambahkan innaka la tukhliful mi'ad, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kata Rasulullah, barang siapa membaca ini halat lau syafaati. Apa artinya halat lau syafaati? Aku halalkan baginya syafaatku. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Gimana caranya yang paling mudah? Dengan mendapatkan syafaat Rasulullah, gimana caranya? Membaca doa ini. Ya, membaca doa ini ya. Membaca doa setiap selesai sholat, Allahumma rabbani da'watit tammah sampai akhir. Itu caranya agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah. Masya Allah. Kemudian tadi di awal ada hadis di
Gimana caranya bisa masuk surga? Dengan cara menjawab panggilan azan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Jawabannya apa? La haula wa la quwwata illa billah. Barang siapa yang menjawab panggilan adzan, maka dengan hati ya, min qalbihi, dengan hati yang ikhlas tulus, dakhalal jannah, masuk surga. Masya Allah. Dari adzan ini luar biasa ya, menjadi kunci surga dan kunci syafaat. Ya, dasar baca doa setelah adzan anjuran Rasulullah, riwayat Imam Bukhari dan Baihaqi. Keutamaan menjawab adzan apa dan membaca doa setelahnya, mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Tata cara menjawab adzan menirukan lafal muadzin kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, menjawabnya dengan la haula wa la quwwata illa billah. Baik. Ya. Apa artinya, apa bahasa Arabnya? Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Bahasa Arabnya apa? Ya Allah, wahai Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini. Masya Allah. Betul, 100. Nomor 2. Dan tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan kepadanya. Apa? Maqaman mahmudan alladhi wa'adda. Berikanlah Nabi Muhammad perantara dan keutamaan. Apa bunyinya? Betul. Kemudian yang engkau janjikan kepadanya, alladzi wa'adta. Ya, sungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Insyaallah ya, insyaallah sudah bisa menjawab semuanya, artinya sudah paham, sudah bisa, dan tinggal nanti yaitu waktunya tugas di grup ya. Saya ingin nanti ada sertifikatnya panitia. Sertifikat ini nanti diberikan bagi mereka yang mengerjakan tugas dalam 8 pertemuan ini. Ya. Siap ibu-ibu mengirimkan voice note? Siap. Ya. Siap. Kalau kita belajar dan insya Allah nanti ilmunya jadi manfaat kalau kita amalkan. Ya, Masya Allah. Baik, insya Allah ini untuk mengawali tatap muka yang pertama, kita tadi sudah mengetahui tentang rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? 13. Dibagi menjadi 3 ya. Rukun yang pertama adalah qauli, kemudian rukun qalbi dan rukun fi'li. Sebutkan apa rukun ke-13 rukun sholat. Tafa dan tasa. Apa saja dari tafa? Takbiratul. Kemudian iftitah rukun atau bukan iftitah? Kalau iftitah rukun bukan? Iftitah, baca iftitah rukun bukan? Bukan. Ya, yang rukun adalah baca al-Fatihah. Tahiyah apa? Takbiratul ihram, al-Fatihah. Tasa apa tasa? Selawat. Akhir. Kemudian salawat. Dan yang kelima adalah salam. Kemudian tafatasa itu rukun qauli. Rukun qalbi apa? Niat dan tertib. Ya, tafatasa. Tadi apa? Tafatasa. Nitip ya, nitip beri es dawet. Ya, kemudian rukun fi'li apa? Beri. Berdiri. Yang R adalah ruku. Yang I adalah
I'tidal. Kemudian beri S apa S? Sujud. Dawat apa D? Duduk antara dua sujud. Kemudian duduk Membaca ayat akhir. Masya Allah, ada 13 ya. Kemudian kenapa kita harus belajar ilmu sholat? Tadi APS ya, APPS ada 3. F apa adalah amal pertama yang pertama dihisab. Kemudian P adalah apa? Amal pertama yang dihisab. Agar Allah memperbaiki kehidupan. Kehidupan kita. S, kenapa kita harus belajar ilmu sholat? S, Syukur atas banyak nikmatnya. Allah. banyak nikmatnya Allah itu ya. Al-Kautsar. Masya Allah. Kemudian tadi yang batalkan sholat apa? Berbicara. Ya, Bicara sengaja. Bergerak. Putih ya, B berbicara, B gerak, kemudian N najis, ya hadas, kemudian najis, Berubahnya buka aurat. bugana, Merubah niat. Merubah boleh niat. minum, M kemudian Membelakangi kiblat. kiblat, putih ya, Makan. Makan. minum, Tertawa. belakangi Berbuat. ya. Kemudian itu yang batalkan sholat. Terus rukun sahnya sholat apa tadi? Syarat sahnya sholat. Sholat itu sah manakala ada 5. Sebutkan apa? Awak sehat, Aurat, balik, berakal. Suci ya, daripada aurat, haid. waktu, ya, kiblat, kemudian S3 apa S? Aurat. S apa? Suci daripada hadas. Suci dari hadas besar maupun kecil. S3 apa S3 tadi? Suci 3 hal. Suci daripada najis. Pakaian dan tempat. Pakaian dan tempat. Coba silakan ditunjukkan catatannya, saya ingin melihat. Alhamdulillah, Masya Allah Bu Rino, Bu Epi, Bu Erna, Bu Hidayah, Mbak Niswa, Masya Allah. Yang lainnya mana ini? Bu Dwi, Bu Mardiana, Alhamdulillah. Ya, nah, silakan setelah ini ya dikirimkan, difoto catatannya, dikirimkan ke grup ya, dan di list nanti siapa yang sudah mencatat ya. Insya Allah ini berarti mengikat ilmunya. Kemudian setelah itu dikirim voice note-nya ya, nanti saya akan kirimkan materi tadi ya yang ada artinya, supaya nanti bisa dilihat ya artinya, dirubah kemudian dikirimkan. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan untuk di sesi pertama. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ada sekitar 5 menit waktunya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Silakan. Saya kembalikan ke MC. Baik Ustadz, terima kasih. Ini tadi sudah ada yang bertanya di grup Ustadz, di chat. Gimana? Merubah dari Bu Juli Irawati dari Candi, merubah niat apakah termasuk ketika niat sholat sendiri, kemudian ada teman yang menepuk pundak kita untuk bergabung dalam jamaah sholat. Oh gitu ya. Jadi apakah awalnya itu kita sholat sendiri gitu ya, kemudian itu ditepuk saudara kita, kemudian berjamaah, itu termasuk merubah niat ya. Baik. Niat yang utama itu adalah niat 3 hal, yaitu fardu atau sunnah, harus dibedakan. Yang kedua adalah sholat apa, ini harus dibedakan gitu ya. Dan yang ketiga adalah karena Allah ya. Sementara niat sebagai makmum, sebagai imam, atau berjamaah atau tidak, itu tidak termasuk
wajibnya niat. Tuh. Karena memang ada hadis ya Rasulullah SAW, sahabat Nabi yang ketika itu dia sholat ya, kemudian sebetulnya sholatnya adalah sholat sunnah gitu. Kemudian karena ditepuk sahabatnya, sholatnya menjadi sholat wajib, yaitu tidak apa-apa. Dia tetap dengan niatnya, yaitu sholat sunnah. Dan jamaahnya, makmumnya, niat dengan niatnya. Sholat wajib, tidak masalah itu. Dan tidak usah merubah niat. Jadi tetap niatnya sesuai dengan niat yang sudah diniati dari awal. Begitu insya Allah jawabannya. Jadi kesimpulannya tidak usah merubah niat, Ustaz. Tidak usah merubah niat. Tidak usah merubah niat. Tetap dengan niat yang awal. Seperti itu. Ya. Pertanyaan yang kedua mungkin di chat dulu, nanti yang raise hand silahkan Ustadz yang ini ya. Kalau kita salah kiblat, kemudian kita tahu kita salah, apakah harus mengulangi dari awal atau langsung berubah arah saja Ustadz? Iya, jadi di tengah-tengah sholat gitu ya, kemudian langsung sajanya digeser gitu ya. Kira-kira kalau langsung digeser atau putar badan itu gimana secara gerakan? Ya itu sudah, yang pertama gerakannya sudah sudah berlebihan gitu. Afdolnya adalah kita mengulangi dari awal gitu. Karena kalau kita sudah jauh ya, kemudian baru mau salam, baru mau ingat, kemudian langsung dirubah. Nah, terus dari awal itu ikut kemana kiblatnya, seperti itu. Jadi mungkin saran saya ya dari awal supaya lebih sempurna itu. Tidak setengah-setengah gitu ya. Setengah ikut kiblat yang salah, setengah ikut kiblat yang benar. Seperti itu insyaallah. Jazakallah Ustaz, ada dua yang raise hand ya. Ada Bu Azizah dan Bu Rino. Ya. Silakan Bu Azizah. Bu Azizah kayaknya raise hand dari awal ini. Pencet tadi Ustaz yang awalnya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya afwan Ustaz ya kalau banyak tanya nanti. Nah, gini Ustaz. Penggunaan mukena itu kan konon katanya kan hanya ada di Indonesia ya. Kalau di luar itu kan orang muslimah kalau sholat memakai baju tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya kalau yang jenengan sampaikan tadi bahwa sebaiknya kita memakai pakaian yang indah saat sholat, itu kalau menurut pengertian yang ada di Indonesia itu merujuk pada baju yang kita pakai saat sholat atau mukena yang indah begitu Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi doa setelah azan itu harokatnya huruf qaf yang qaimah itu sebenarnya matobi'i atau layar 5 harokat Ustaz. Karena tadi saya tidak melihat ada layarnya, tapi pembacaannya kok sepertinya panjang sampai 5 harokat. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus pertanyaannya Bu Azizah ya. Sebetulnya apakah mukena itu hanya ada di Indonesia atau di luar negeri juga nggak ada gitu ya? Saya alhamdulillah sudah pernah ke Mesir 4 tahun, kemudian umroh 2 kali gitu ya. Insya Allah yang lain selain di Indonesia itu pun juga pakai mukena gitu. Ada yang pakai mukena, ada yang tidak gitu. Jadi bukan maksudnya adalah ya pakaian yang indah itu pakaian yang mewah atau mereknya Robani atau mereknya Erzata yang mahal-mahal gitu ya. Nah, kita memaknai maksud khudzu zinatakum ya. Ambillah perhiasan. Jadi kita sholat itu harus dengan pakaian yang terbaik gitu. Pakaian yang terbaik bukan daster, apalagi yang bolong-bolong gitu ya. Apalagi dasternya dipakai dari pagi sampai sore, nggak ganti-ganti. Ya, karena kita menghadap kepada Allah, maka pakaian yang terbaik. Ya, tidak harus indah, tidak harus mewah. Yang penting pakaian yang bersih, kemudian menutup semua aurat gitu. Ya,
itu Bu Aziza. Jadi maksudnya itu bukan harus tidak pakai mukena tapi pakai pakaian yang indah, yang branded, ya tidak. Insya Allah mukena kita itu sudah menutupi, ya, menutupi aurat, ya, dan insya Allah sudah diusahakan bersih, ya, jangan mukena sebulan nggak dicuci, ya, tapi mukena yang bersih gitu ya, tentu beda. Mukena yang baru dicuci dengan mukena yang nggak pernah dicuci, itu ketika dibuat rukuk sujud itu beda, ya. Semakin enak baunya, semakin nikmat, ya. Yang kedua, ya, jadi memang ini sebetulnya bukan ayat Al-Qur'an sehingga ada tanda baca, ya. Jadi ini bukan ayat sehingga tidak memerlukan tanda baca, tapi kita belajar membacanya dengan tartil seperti itu, ya. Membacanya dengan tartil. Apakah nggak boleh? Boleh, ya. Dalam beberapa hadis itu dibaca dengan tartil diperbolehkan, tapi bukan sebuah kewajiban, ya. Tapi kita pengen ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari ketika kita belajar Al-Quran itu kita terapkan. Bahkan dalam mushaf awal mula itu nggak ada yang namanya harokat, nggak ada yang namanya tanda baca. Kenapa kok bisa panjang? Ketika ada matobi bertemu Hamzah, di lain tempat itu namanya majaz munfasil dibaca panjang, ya karena mereka sudah paham itu, tidak memerlukan tanda baca. Kita sudah paham, insya Allah tidak memerlukan tanda baca karena sudah tahu ilmu tajwidnya. Dan memang ini bukan ayat yang kemudian harus diberikan tanda baca, meskipun ada beberapa yang ada, ya, dan yang tidak. Ya, minimal kita membacanya dengan tartil dengan baik, itu insya Allah lebih baik, seperti itu katanya Pak Aziza. Mudah-mudahan bisa menjawab, ya, Bu Aziza. Iya, Ustaz. Ya. Syukran. Masih satu lagi Ustaz? Ya, Boleh? silakan Bu Rino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan tadi azan Ustaz, ini hanya bertanya saja nggih. Ada sebuah daerah, ya, di Indonesia yang azan subuhnya itu tadi teringat azan subuh itu pelaksanaannya 2 kali. Jadi yang pertama menggunakan salatul khairum minan naum itu sebelum 30 menit atau 45 menit sebelum azan subuh yang sebenarnya. Lalu kemudian yang azan subuh yang berikutnya 15 menit 30 sampai 45 sampai 30 menit kemudian itu baru yang azan subuh yang tanpa itu tadi. Itu bagaimana Ustaz ininya? Barangkali ada atau gimana? Hanya ingin tahu Ustaz. Ya. Saya kemarin ketika kenapa kok hari ini baru datang, ya, saya mengikuti seminar, ya, bersama Ustadz Abu Somad. Kemudian kemarin juga ikut Jumatan dengan beliau sebagai khotibnya dan imamnya adalah Taqi Malik, gitu ya. Dalam khutbahnya UAS itu menyampaikan Indonesia ini ribut-ribut, ya, ketika Jumatan itu adzannya sekali, 2 kali, gitu ya. Padahal di Maroko itu adzannya sampai 3 kali, kata beliau. Itu nggak diributkan. Artinya ini bukan sebuah masalah yang fundamental, ya, nggak perlu kita ributkan. Tapi kita harus tahu dasarnya, gitu aja, gitu ya. Kita harus tahu dasarnya. Memang kalau adzan itu menurut mazhab Syafi'i, ya, sunnah, ya, melakukan adzan 2 kali. Ya. Yang pertama dilakukan sebelum terbitnya fajar, ya, dan yang kedua pas terbitnya fajar. Jadi itu ada dalilnya. Dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan adzan 2 kali. Adzan sebelum terbitnya fajar, ya, dan kemudian yang kedua adzan ketika masuk waktu fajar atau waktu subuh. Jadi insya Allah itu tidak salah dan ada dasarnya khususnya dalam mazhab Syafi'i. Seperti itu insya Allah Bu Rino. Kenapa? Karena tadi diingatkan, ya,
diingatkan waktu subuh itu kan waktu yang paling berat gitu ya. Ya, sehingga diingatkan sebelum waktu masuknya subuh itu kita sudah siap-siap. Insya Allah seperti itu Bu Rino, ada dasarnya dan tidak masalah. Terima kasih Ustaz. Ya, sami-sami. Jazakallah Ustaz. Ya. Mungkin sudah bisa kita cukupkan Ustaz nih. Atau ada? Ya, pesan saya untuk Masya Allah para peserta kajian sholat yang mudah-mudahan niat kita adalah memperbaiki sholat agar Allah memperbaiki kehidupan kita, agar hidup kita lebih baik dengan kita memperbaiki sholat. Pesan saya adalah mari kita amalkan setelah ini. Setiap kali mendengarkan adzan, ya, apa yang kita lakukan? Menjawab. Ya. Kemudian yang kedua apa? Berdoa. Dengan doa yang sudah diajarkan Rasulullah. Yang ketiga apa? Langsung memenuhi panggilan itu. Ya. Dan kita sampaikan juga ke anak-anak kita, sampaikan ke suami kita, keluarga kita, ya, tentang bagaimana kita mengetahui ilmu adzan ini. Ya. Anak-anak kita yang laki-laki, Masya Allah, ya, kalau dia senang adzan itu luar biasa. Saya kemarin juga dapat cerita dari salah satu peserta seminar itu, anaknya yang laki-laki itu kinestetik ya, artinya dia itu nggak bisa diem, akhirnya disekolahkan di sekolah alam. Tapi gurunya pernah cerita, si anak ini senang adzan, bahkan diikutkan juara adzan, juara lomba adzan, juara, Masya Allah. Saya berikan pesan ke orang tuanya, ini anak mahal harus dikasih hadiah. Kenapa? Karena anak ketika senang adzan, Masya Allah, ya, dia akan mendapatkan 7 keutamaan. Apa tadi? Dibangkitkan dalam keadaan lehernya panjang, ya. Kemudian yang kedua, orang-orang makhluk yang mendengarkan adzan menjadi saksi, Masya Allah. Ini harus kita apresiasi. Dan kita ingatkan untuk anak-anak ketika mendengarkan adzan dijawab. Menjawab adzan. Dan yang paling penting adalah apa? Setelah menjawab, berdoa dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh adzan. Apa sih perintah isinya adzan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo undang salat. Supaya apa? Supaya sukses. Kenapa kok nggak sukses-sukses? Karena menunda salat. Gitu ya. Hayya, hayya itu artinya ayo, bersegera. Gitu ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo undang salat supaya sukses. Karena kalau menunda salat nanti nggak sukses. Itu dia. Utamakan sholat, maka Allah akan mengutamakan hidup kita, mengutamakan doa-doa kita, dan insya Allah kita jadikan oleh Allah orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Masya Allah atas semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir ya, dan mudah-mudahan menjadi yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah Ustaz. Mohon maaf tadi saya selaku MC kelupaan membacakan CV-nya Ustaz. Mungkin saya bacakan dulu ya Ibu-ibu supaya menambah penyemangat kita gitu, bahwa kita belajar dari orang yang luar biasa insya Allah. Beliau adalah Ustadz Muhammad Nidaudin LC, MTHI, panggilan Ustadz Adin, alamatnya Permata Tropodo Regensi Waru, Sidoarjo. Pendidikan S1-nya Al-Azhar Kairo, Bapak Ibu. Insya Allah. Semoga kalau kita belum sempat kuliah ke sana, anak-anak kita nantinya bisa ke sana. Okay? Kemudian S2-nya di UIN Surabaya. Aktivitas beliau adalah penulis buku dan master trainer terjemah metode UMI, belajar mudah memahami Al-Quran. Aktivitas yang kedua adalah trainer sholat nikmat, kemudian pembina komunitas Surabaya Hijrah, kemudian founder Rumah Tahfidz Imtiaz, founder Imtiaz Care, dan founder kajian Arba'in Imtiaz. Beliau juga pernah menjadi pembina pesantren Tahfidz USB Jombang, Masya Allah. Jadi Ibu-Ibu, 8 pertemuan ke depan kita akan belajar dari Ustadz yang luar biasa gitu. Semoga menjadi penyemangat kita. Mohon maaf Ustadz tadi terlewat membacakan CV Ustadz. Kemudian Ibu-Ibu, ini ada pesan sponsor. Kegiatan An-Nafi'ah adalah kegiatan yang bekerja sama dengan
Kota Amal Indonesia. Jadi mohon kiranya nanti ketika sudah ikut kegiatan Anafiah bisa ikut juga dalam kegiatan Kota Amal Indonesia, bisa menjadi donatur dan lain sebagainya atau menjadi marketer kegiatan Kota Amal Indonesia gitu. Nanti mungkin akan sering kami share di grup WA tentang Kota Amal dan Anafiah ini. Nanti mungkin bisa dibagi informasinya oleh Bu Rino seperti itu. Baik, karena di Sidoarjo sudah mulai mendekati waktu maghrib, biar kita bisa bersiap-siap untuk seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Saya selaku MC, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dalam membawakan acara ada banyak kekurangan, semoga kedepannya kami panitia bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Terakhir, izinkan saya membacakan sebuah kalimat yang indah dari Malik bin Dinar. Beliau berkata, jika seorang hamba mempelajari suatu ilmu dengan tujuan untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuatnya semakin merunduk. Namun jika seseorang mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan, maka itu hanya akan membuatnya semakin sombong. Jadi kita ingat pesan Ustadz tadi, mari kita amalkan, bersegera menjawab azan dan menjawab panggilan azan. Begitu Ibu-ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan jangan lupa tugasnya. Kami dulu. Jazakallah Ustaz, jazakumullah. Syukran Ustaz. Bu Ebi.